Shalom. 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 Aduh, kok nggak ada semangatnya nih. Shalom anak youth. Shalom. Oke, selamat malam anak youth GPPK Subang. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Oke, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, yang sehat, dalam lindungan Tuhan. Setelah kita ketahui kondisi pada saat ini sungguh membuat kita gemetar, khawatir, takut mungkin. Tapi kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Kita punya Allah yang besar kuasanya. Amin. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Teman-teman, mohon maaf apabila ibadah malam hari ini kita lakukan secara streaming. Biarlah teman-teman dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini. Saya awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari pada setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah ini walaupun secara streaming, tapi kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar kuasanya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau jangkau kami Tuhan, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Biar dimanapun kami berada menyaksikan siaran ini, ada kuasa, ada mujizat untuk teman-teman kami, untuk anak-anak muda-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin acara ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir untuk memberkati setiap kami. Mari anak muda kita katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun
yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Masih semangat anak muda? Amin. Ada sukacita pada malam hari ini? Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Saya rindu pada malam hari ini anak-anak muda, kita mau loncat untuk Tuhan Yesus. Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau bangkit jadi anak-anak muda yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Amin. Saya undang anak-anak muda di rumah, kita mau berdiri untuk Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian, Ku Kan Bangkit. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat Tuhan Allah, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebenaran sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengakui Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mereka pujian ini dari awal, mudah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri. Mari maju umat Tuhan, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan, bukan bangkit. Nyatakan kebenaran sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengakui Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebenaran-Nya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengakui Yesus. Raja segala raja. Raja, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Dialah. Mari kita lompat. Raja, haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sudah capek belum anak muda? Belum. Belum. Baik, tiba saatnya sebentar kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk sebentar mendengarkan pujian, mendengarkan khotbah pada malam hari ini. Mari kita naikkan pujian bahwa hanya Tuhan yang mengasihi kita. Hanya Yesus sungguh-sungguh ingin memulihkan setiap kita. Jangan ada yang bermain-main pada malam hari ini. Kita mau fokus
sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Rajaku mengasihimu, Ibu memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kita berikan kemuliaan yang luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sungguh-sungguh telah terbukti kasih-Nya lewat kematiannya di atas kayu salib, menebus dosa setiap kita semua, menyucikan kita semua dari segala dosa, pelanggaran, penyakit kita. Dan hari ini Tuhan yang sama dikatakan Tuhan sudah hidup, Yesus hidup, dan Dia ada memperhatikan setiap kita semua, pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami lebih memuji memuliakan Engkau. Oh Tuhan, dalam keadaan yang masih Tuhan banyak ketakutan sana sini, banyak kekhawatiran, tapi satu hal hari ini kami mau fokus kepada Engkau Tuhan, untuk beribadah. Oh Tuhan, untuk mengucapkan syukur, memberikan pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Allah Tuhan yang kami sungguh-sungguh sayangi, cintai dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Dan sebentar kami akan terima firman Tuhan.
Bapak siapkan setiap hati kami untuk menjadikan hati-hati yang bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam, tumbuh dan membuahkan hal yang baik untuk kami boleh melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kalau masih ada roh yang bukan daripada Engkau, si jahat, si setan yang seringkali mencuri firman Tuhan, kami sungguh-sungguh kami menyebut satu nama di atas segala nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patahkan, usirkan segala roh-roh si jahat, si setan, roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Setiap kami boleh hari ini Tuhan fokus untuk hadirat Tuhan. Bekerjalah terus Tuhan, Roh Kudus atas kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Isi hati Tuhan di malam hari ini, sehingga setiap firman yang keluar Tuhan, semuanya berkenan dan diterima oleh setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan sama-sama amin. 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 Haleluya. 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 Apa kabar semua youth? Oh, lama kita nggak berjumpa ya. Ini minggu ketiga mungkin kita nggak bertemu muka di dalam rumah ibadah Tuhan, tapi saya percaya berkat yang sama tetap akan kita terima pada malam hari ini. Amin, haleluya. Dalam setiap tempat, saudara-saudara semua youth, teman-teman semua, saya percaya hadirat Tuhan tetap sama kita akan terima pada malam hari ini. Siap dengan firman Tuhan semua ya? Sudah hari ini tetap melakukan program pemerintah atau anjuran pemerintah, stay at home, tetap kita physical distance, social distance, dan saya percaya tetap hidup sehat. Haleluya. Yuk kita akan dengar firman Tuhan, kita siapkan boleh duduknya mungkin diatur, lebih enjoy lagi di rumah, di tempat masing-masing, sehingga firman Tuhan kita bisa hari ini bisa kita nikmati bersama-sama. Haleluya, haleluya. Masih tentang Paskah. Minggu lalu kita sudah merayakan, tetap memperingati hari Jumat Agung, lalu juga Minggu Paskah ya. Cuma memang banyak perbedaan dengan tahun-tahun yang lalu, terutama kita nggak ada futsal hari ini youth ya. Pertandingan futsal kayaknya juara bertahannya boleh diperpanjang 1 tahun ke depan. Kita percaya Paskah tahun depan pasti kita tanding futsal lagi. Amin, haleluya. Jadi yang sudah berlatih tetap berlatih terus, biar pialanya diamankan di pemenang juara pertama yang tahun lalu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, satu ayat saja kita akan baca. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Sudah dapat ya? Oke, kita boleh baca sama-sama. Saya percaya di rumah, di tempat semua teman-teman, kita baca sama-sama. 3, 4. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hati serta melakukan dalam kehidupan kita. Baik, jadi cerita ini, kisah Rasul ini tentang setelah Yesus bangkit pada hari Minggu Paskah. Sebelum Yesus naik nanti pada hari ke-40 hari, selama 40 hari, hari-hari ini dikatakan, hari-hari ini selama 40 hari dari sejak Paskah, Yesus dikatakan berulang kali dia menampakkan diri kepada banyak orang, murid-muridnya, para wanita ya, dan juga 500 orang anak-anak Tuhan berkumpul ketika mau sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, jadi kenapa Yesus kok repot-repot ya, habis menderita luar biasa, ya, habis menjalani suatu penderitaan yang gak ada seorang pun pernah mengalaminya, dan akhirnya Yesus mati di kayu salib lalu dikuburkan. Coba betapa lelahnya kalaupun Tuhan Yesus melewati semua, dan pada hari yang Minggu ketika dia bangkit,
tetap Yesus masih berkarya, ya. Tetap Yesus katakan berulang kali dia menampakkan dirinya untuk apa? Teman-teman semua, kok repot Yesus lelah ya, tapi kok Yesus semangat untuk saya ingin dulu menampakkan diri kepada murid-murid. Haleluya. Hal yang pertama, ya. Hal yang pertama, Yesus menampakkan dirinya karena dia rindu. Karena dia rindu, sangat rindu untuk bertemu kembali dengan murid-muridnya. Ya, betapa kasihnya yang luar biasa itu. Ya, dia sungguh-sungguh ingin segera. Saya mau menampakkan diri dulu kepada para murid. Ya, ketika itu kepada para wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain dikatakan, juga murid-murid Petrus dan kawan-kawan, 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Juga banyak orang menandakan bahwa Yesus betapa mementingkan, ingin dulu menampakkan diri kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Betapa sungguh penting arti murid-muridnya, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Yesus merasa ingin menampakkan diri. Hal yang karya pertama setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada banyak murid. Menandakan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi. Dia rindu ingin selalu ada, bersekutu, berada di tengah-tengah para murid, orang-orang yang dikasihinya. Membuktikan bahwa dia Allah yang sangat mengasihi. Dia Allah yang ingin selalu ada menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita semua. Dan saya percaya hal yang sama hari ini pun Yesus ingin datang kepada pribadi lepas pribadi. Teman-teman semua Youth GPPK Subang, yuk kita terima kehadiran Yesus dalam setiap keseharian kita, dalam apa yang kita lakukan, tetap rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Betapa dia merasa ingin dekat dengan kita semua anak-anaknya. Jadi kita pun harus ingin merasakan selalu kehadiran Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Haleluya. Oh ya, saya lupa. Nanti ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tadi, dia sangat rindu. Karena dia sangat rindu mengasihi kita semua. Makanya dia menampakkan diri berulang kali dalam Kisah Rasul pertama ayat yang ketiga tadi. Dalam 3 poin ini ada 3 pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Jadi catat. Pertanyaan itu 1, 2, 3 apa? Nanti jawabannya boleh dijawab ketika ibadah ini selesai. Ada waktu 10-15 menit. Bisa di WA ke grup youth. Semua punya grup youth ya. Yang belum lapor sama Bapak Ketua, sama Pak Ketua, Bang Ferry. Saya belum ada grup nih, belum bisa nyampein jawaban. Saya tunggu jawaban teman-teman semua. Pertama, kedua, ketiga. Nanti ada hadiah menarik. Amin. Karena saya selalu rindu ingin memberi sebenarnya tiap menyampaikan di youth ini. Karena sekarang kita stay at home dengan live streaming, dengan rekaman. Jadi tetap saya ingin memberi. Ya, ada 3 hadiah sama rata. Untuk 3 orang, nanti kita akan lihat jawaban yang terbaik. Poin yang pertama tadi, bahwa Yesus dia menampakkan diri karena dia rindu. Dia ingin hidup dekat. Dia ingin selalu ada menyertai kita. Dia nggak mau jauh. Dunia sering mendoktrin kita bahwa Allah itu begitu jauh di sana. Jauh di atas tahtanya. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh selalu dekat. Tuhan ada dekat dengan kita. Ya, Tuhan ingin selalu dekat hidup dengan kita. Dia nggak mau jauh. Dia bukan Tuhan yang jauh di sana. Oleh sebab itu, hal yang pertama, dia sangat rindu untuk dekat dengan kita. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Coba, apa yang paling jauh dalam kehidupan kita? Ya, boleh tanya ke orang tua, teman-teman, apa sih yang paling jauh dalam kehidupan ini? Ya, jawabannya bebas, tidak ada yang salah. Tapi yang paling benar di antara yang benar itu yang akan
dapat poin satu. Oke, hal yang pertama, Yesus sangat rindu, makanya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hal yang kedua, yaitu apa? Untuk membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Kita ini menyembah, memuji Allah yang hidup. Amin. Tuhan yang hidup. Dia betul, dia pernah menderita, disalibkan, dan betul dia pernah mati, dikuburkan masuk ke dalam gua. Tetapi hal yang luar biasa, pada hari yang ketiga dia sudah bangkit dan dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, kubur itu sudah kosong. Haleluya. Jadi hal yang kedua adalah dia membuktikan bahwa dia hidup. Makanya dia datang kepada murid-murid. Dia menampakkan diri untuk sungguh-sungguh menguatkan kembali semangat-semangat yang sudah mulai patah. Banyak kekhawatiran murid-murid ketika saat itu semua sudah kehilangan arahnya, kehilangan semangatnya, kehilangan rohnya yang menyala-nyala, semua mulai hilang. Bahkan ada beberapa yang ingin kembali kepada kehidupannya yang lama, kepada pekerjaan yang lama. Dan Tuhan segera menampakkan diri, bukti bahwa aku hidup. Yesus hidup. Jangan engkau sedih lagi, jangan engkau berduka lagi, jangan engkau letih lesu dan hilang harapan lagi. Yesus datang membuktikan bahwa dia hidup, dia mengalahkan kematian. Amin. Dan saya percaya setiap kita harus sungguh-sungguh meyakini, harus meyakini bahwa Yesus itu hidup. Jadi apapun yang kita alami sekarang, tantangan, persoalan, masalah pekerjaan, masalah kehidupan pribadi, masalah perekonomian, masalah yang sekarang sedang gencar-gencarnya itu wabah, epidemi virus. Kadang-kadang membuat kita betul sebagai manusia takut, dan itu pun yang terjadi di antara murid-muridnya. Semua takut, semua khawatir, tapi Yesus hadir di sana. Yesus datang di sana menampakkan dirinya untuk menguatkan, dan dia pun sekarang ingin menguatkan kita semua. Yuk semangat lagi, yuk hidup lagi, yuk kita ber on fire lagi, berapi-api buat Tuhan. Kita percaya, meyakini bahwa Yesus kita Allah yang hidup. Berapa kali Yesus dalam Alkitab menampakkan dirinya? It's the second question. Ya, boleh buka kitabnya. Berapa kali dalam Alkitab Yesus menampakkan dirinya? Hal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Haleluya. Jadi kenapa Yesus, makna apa Yesus menampakkan dirinya untuk pada murid-muridnya ketika setelah kebangkitannya, yaitu Yesus ingin menyatakan bahwa dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang sedang terjadi ketika itu. Dia ingin menyatakan bahwa dia mengontrol, dia memegang segala sesuatu. Dia sungguh-sungguh apa yang terjadi ketika itu, mungkin kegalauan murid-muridnya, banyak yang putus asa tadi saya katakan. Dia ingin mengatakan bahwa aku tahu apa yang kau hari ini rasakan. Aku tahu apa yang hari ini yang kau pikirkan. Aku tahu apa isi hatimu. Makanya aku datang menampakkan diri, membuktikan untuk menyatakan bahwa aku tahu apa yang terjadi. Dan dia pun hari ini mengatakan hal yang sama. Aku tahu, kata Tuhan, apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini. Oh, banyak hal yang terjadi, dan Yesus tahu setiap kekhawatiran kita, setiap isi hati kita yang paling dalam. Dia tahu. Jadi Yesus menampakkan diri. Itu hal yang ketiga, ingin mengatakan bahwa Yesus tahu apa pergumulan kita hari ini, apa kesulitan kita hari ini, apa penyakit kita hari ini, apa kekhawatiran kita hari ini. Hari-hari belakangan mungkin dengan adanya wabah ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah rencana ingin juga mudik, ya, karena untuk pulang mudik sepertinya tahun ini tidak diperbolehkan. Jadi mungkin rencana-rencana itu, ya Tuhan, galau, kangen sama orang tua di kampung, dengan saudara-saudara di sana, dengan orang-orang yang dikasih, tapi sekarang tidak bisa melakukannya, dan dia tahu. Dan saya percaya Yesus tahu, dan dia juga tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ya, dia memegang semua yang kita alami.
Dia merasakan betul. Jadi, hal yang ketiga tadi, Yesus ingin mengatakan bahwa dia tahu segala sesuatu yang terjadi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Ya, dengan kita tahu bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu mengasihi kita, dan dia tahu apa yang terjadi. Kayaknya cukup untuk kita kembali bangkit, amin. Ya, 3 hal itu cukup untuk menjadi modal kita untuk, oh Tuhan, aku mau bersemangat lagi Tuhan, karena aku tahu Engkau hidup, karena aku tahu Engkau mengasihi aku, dan karena aku tahu Engkau tahu apa yang aku rasakan hari ini. Hal yang ketiga, kita masih ingat tentang Ayub ya. Kemarin bulan yang lalu tentang Ayub, tema gereja kita. Nah, pertanyaannya agak keluar sih, tapi bagaimana cara Allah menemui Ayub? Ya, jawabannya nanti akan nyambung dengan poin ini. Jadi, hal yang pertama tadi apa? Dikatakan apa yang paling jauh dari kehidupan ini. Terus dalam Alkitab berapa kali Tuhan menampakkan dirinya? Kalau ada ayatnya boleh, itu lebih lengkap. Jadi jawabannya nanti bukan hanya benar atau salah, tapi benar, lengkap, bagus, dan paling lengkap. Oke? Dan yang ketiga tadi, pertanyaan saya, bagaimana cara Allah menemui Ayub? Nah, itu harus dilihat. Ada ayatnya nanti, itu harus di backup dengan ayatnya. Jadi 3 pertanyaan itu yang saya sampaikan, dan kiranya firman yang singkat ini boleh menguatkan kita semua. Yuk tetap semangat, hidup serius dengan Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan ya. Jangan hanya mau mencari yang enak kalau mengikut Tuhan ya, tapi carilah yang baik. Banyak hal yang baik itu enggak enak, tapi tetap carilah yang baik, tetap lakukan yang baik, terus menjalani hari demi hari dengan semangat. Tuhan kita Allah yang hidup, Tuhan kita Allah yang mengasihi kita, dan Tuhan kita Allah yang tahu persis apa yang sedang terjadi. Maka sampaikan kepada Dia doa sembahyang kita, pergumulan kita, kesetiaan kita, ya, iman kita nyatakan sama Dia, sebab Dia Yesus yang akan tetap memegang erat tangan kita. Haleluya, haleluya. Saya mengundang WL Singer, kita akan tutup ibadah hari ini dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian, refnya saja, Yesus pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau menjangkau setiap pribadi hari ini. Setiap pribadi yang membawa sesuatu dalam hatinya, pergumulan hidupnya, Engkau yang tahu semua Tuhan. Apa yang kami bawa ke hadirat Tuhan pada malam hari ini, Engkau tahu bahkan kepada isi kami yang paling dalam. Mungkin orang nggak tahu, orang tua tidak tahu, kakak, adik nggak tahu, saudara-saudara nggak tahu. Tapi kami percaya Engkau Allah yang maha mengetahui. Dan Engkau bukan hanya mengetahui, Engkau tidak akan berdiam diri, Engkau akan turun Tuhan, memberikan pertolongan Tuhan, memberikan jawaban. Dan kami percaya jalan-jalan yang baru Engkau akan berikan dalam kehidupan kami. Oh Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita angkat tangan kita, katakan Yesus pegang. Kau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan, setiap hati-hati yang terbuka lebar untuk Roh Kudus boleh tinggal dan diam, berkarya dahsyat luar biasa. Tuhan, kami percaya
Engkau akan mengulurkan tangan kepada setiap tangan yang terangkat, yang perlu Engkau, yang berserah kepada Engkau, yang beriman kepada Engkau, yang percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Alasan buat apa? Sampai kapan? Untuk berapa lama? Selama ku hidup. Haleluya. Benar Yesus, kami amenkan bahwa hidup kami boleh ada hanya untuk Engkau, untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami pribadi, lepas pribadi, siapapun kami hari ini Tuhan. Kami yang membuka hati kami, kami yang mengangkat tangan kami. Engkau hadir, Engkau menampakkan diri, dan Engkau mau tinggal. Engkau mau tinggal dalam hati kami, memeluk di saat kami merasakan kekhawatiran, kesedihan, duka cita Tuhan. Oh, betapa kami perlu Engkau Tuhan. Betapa hidup ini Tuhan sungguh perlu Engkau. Kami percaya Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau pernah menderita karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau bahkan pernah disalibkan. Oh, penderitaan yang luar biasa, karena begitu besar kasih-Mu atas kami semua. Dan bahkan Engkau mati Tuhan, demi menebus dosa kesalahan kami, demi ingin membebaskan kami, oh, dari cengkraman neraka, menarik kami kepada kemuliaan sampai kemuliaan. Betapa kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Jadikan setiap kami pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan, oh, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup kami berarti Tuhan. Karena Engkau yang memegang hidup kami, Engkau menggenggam setiap langkah hidup kami, dan Engkau yang menyiapkan masa depan buat kami, masa depan yang indah, cerah, penuh harapan. Hari ini Tuhan kami aminkan firman-Mu, bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang mengasihi, sangat besar, bahkan terlalu besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Dan kami meyakini, kami menyembah Allah yang tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Bapa, tetap pegang hidup kami Tuhan, tuntun hidup kami Tuhan. Kami rindu menjadi sungguh-sungguh anak-anak Tuhan, yang hidup kami ini boleh menjadi berkat. Karena kami percaya ketika Yesus ada hadir dalam hidup kami, maka kasih itu akan kami miliki. Dan hidup kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Seumur hidup kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapak tuh malam ini kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap youth, setiap teman-teman kami di rumah masing-masing dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Engkau ada melawat dan memberikan kekuatan yang baru, sehingga jalan-jalan yang baru boleh kami miliki, jalan daripada Engkau. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pujian Tuhan, penyembahan yang telah kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Terimalah segala pujian penyembahan kami yang mengagungkan Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami layak kami puji dan sembah seumur hidup kami. Kami siap terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga,
damai sejahtera dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan penghiburan dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless Indonesia.